Maaf, gunakan masker. Maaf, gunakan masker. Suhu normal, absensi sukses. Suhu normal, absensi sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini gue bakal nge-review mesin face recognizing dengan kamera thermal guys. Jadi bentuknya ya guys. Seperti apa reviewnya? Simak dulu perjalanan gue dari Bandung menuju Balikpapan. Karena project gue kali ini ada di Balikpapan guys. Oke guys, kali ini gue bakal cerita ya apa yang gue alami ketika menggunakan mesin ini ya. Jadi mesin ini namanya Air Thermogun sih kalau dari penjualnya bilang. Awalnya gue kira ini tuh Android ya. Jadi memang HP Android tablet dikasih sensor dan lain-lain. Kemudian dia bisa menjadi mesin pendeteksi wajah plus suhu tubuh gitu guys. Ternyata ini tuh bukan Android ya. Gue juga baru tahu, dan ternyata ini juga nggak ada baterainya di dalamnya guys. Gue juga sempat shock kaget ya, karena memang harganya lumayan sih. Kata yang beli itu harganya sekitar 23 juta. Aduh, gila-gila kepala gue. Mahal banget. Soalnya gue sempat cari-cari di toko hijau ya, itu ada yang harganya cuma di bawah 10 lah gitu ya. Jadi ini hampir 2 kali lipat lebih gitu ya, kalau dari si harganya. Fitur hardware-nya itu menurut gue ada yang kurang ya. Kenapa dengan device-nya semahal itu tapi nggak ada baterainya gitu. Jadi intinya itu harus dicolok ya. Ini ada beberapa kabel ya sini. Ini ada tegangan DC in 12 volt. Ya, dia pakainya 12 volt 2 ampere si adaptornya. Kalau dicabut langsung mati gitu ya. Nah, terus ada interface untuk USB, interface untuk door lock ya. Jadi dia bisa pakai door lock normally close atau normally open. Jadi device ini bisa mendeteksi wajah. Terus nanti kalau yang terdaftar dia bisa membuka pintu atau enggak. Atau misalkan kalau misalkan suhunya panas sesuai rentang dia nggak akan terbuka, itu bisa juga. Yang pertama gue mau review itu yang casingnya. Casingnya lumayan bagus, ini metal ya, sepertinya metal. Tapi katanya memang ini juga tidak water resist ya, nggak water resist, jadi nggak bisa dibawa luar ruangan yang kalau hujan atau apa itu nggak bisa. Terus memang hanya seperti ini aja nih ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai pembeli itu harus bikin dudukan sendiri, semacam tripod gitu yang buat kamera ya. Nah ini menurut gua dengan harus gitu mestinya sih udah include dengan dockingnya ya. Hasilnya ini cuma begini doang, jadi mesti dipegangin dulu sementara. Untuk hasil recognize-nya ya, kita ngomongin hasilnya itu menurut gua bagus banget sih. Kalau dari speknya itu katanya
keakuratan dari face recognition-nya itu sekitar 99,9% gitu. Untuk keakuratan suhu tubuhnya itu tingkat errornya itu 0,2 derajat guys. Itu bagus banget sih menurut gua. Jarak yang dia bisa baca tuh maksimal 1,2 meter untuk si suhunya gitu guys. Nah untuk thermalnya itu keren banget sih karena thermal cam yang dipakai itu bener-bener ultra wide ya. Jadi kalau lu pernah nonton video gue sebelumnya tuh yang membatasi wajah dengan AMG 8833 ya, itu kan cuman sensor array 8x8 ya, 8 pixel x 8 pixel. Jadi kalau dibentukin suhu tubuhnya itu nggak akan membentuk manusia gitu, nggak akan membentuk orang gitu. Tapi kalau ini dari thermalnya doang dia bisa membentuk tubuh orang gitu, dari muka orang tuh detail gitu bentuk. Dan dia juga benar tepat titiknya di sini untuk membaca suhunya ya, sama kayak yang gue bikin algoritmanya itu sama membaca di titik sini. Cuman dia rentangnya itu pembacanya lebih detail, titiknya lebih banyak gitu. Jadi bisa perbandingan beberapa titik terus di average atau gimana gitu ya. Terus fitur lainnya memang dia itu ada software khusus ya. Saat gua coba pertama dia itu nyala, terus pertama mau nggak mau gua harus pakai ini nih RJ45 ya. RJ45 colok kreator gua. Terus memang IP defaultnya itu 192.168.1.100 sih ini. Jadi harus sesuaikan segmennya baru kita bisa connect. Nah kalau udah bisa connect, nanti lo tinggal download aplikasinya. Jadi pas beli itu dikasih link download aplikasinya, nanti dia bisa ngeset. Dia tuh sebenarnya bisa support wifi juga. Kalau misalnya nanti pengen pakai wifi, tinggal dimasukin SSD passwordnya berapa, nanti dia otomatis begitu dinyalakan dia akan connect dengan SSD yang sama. Gitu. Ya mirip-mirip kayak Raspberry lah gitu ya. Kalau udah di set SSD password, dia otomatis begitu nyala akan connect situ gitu. Di kamera ini juga ada fitur upload HTTP dan upload MQTT. Tapi gue nggak tahu nih, belum tahu. Dan teknisinya gue tanya juga, tapi nggak tahu. Kirain gue tuh memang bener-bener dari misalkan absensi atau data lognya itu bisa langsung dikirim via API ya ke HTTP atau ke MQTT langsung. Ternyata memang tadi nggak bisa pak. Ini mau nggak mau harus diekspor menjadi Excel dulu katanya. Jadi kalau gua mau digabung sama sistem gua mau nggak mau gua harus ini manual ekspor to Excel, terus gua tarik datanya Excelnya masukin ke sistem gua gitu guys. Nah dan ini juga ada kelemahan lainnya ya. Jadi benar-benar sama persis, mirip banget kayak algoritma yang sering gue pakai ya di OpenCV itu. Dia tuh memang deteksinya tuh by time ya. Jadi misalkan setiap kali ada wajah di depan kamera itu ya dia bakal mendeteksi. Misalkan deteksi Tito ya atau Tito ya. Terus dia ngambil foto, terus dia langsung tahu nulis waktunya gitu ya. Terus kalau misalkan gue di situ lama, ya jadi banyak anggapan 1 detik tuh bisa 2 kali recognize ya. Berarti kalau misalkan gue di depannya ini 10 detik, berarti ada 20 kali log gue absensi gitu guys. Jadi sama persis yang punya gue. Dan ini nggak difilter ya, tetap ngelogin terus karena memang untuk lognya itu katanya dia bisa masuk sampai 30.000 transaksi. Terus kita tanya, Pak, apakah kalau udah 30.000 transaksi harus dihapus? Katanya, oh nggak perlu Pak, itu otomatis akan rewrite gitu ya, ada yang rewrite kalau menumpuk gitu misalnya. Kalau data wajahnya katanya sih, kalau dari rasitnya itu bisa sampai 10.000 gitu ya, 10.000 face ID. Nah untuk pendaftarannya itu lumayan mudah ya. Jadi kalau sistem gua kan, kalau mau daftarin face recognition itu harus difoto dulu ya, harus foto dulu berapa kali, misalkan minimal 20 kali, terus di training dulu supaya sistem gua mengenali wajah tersebut, baru kita bisa recognize gitu ya. Kalau di sini nggak, ini lucu nih. Jadi gue cukup tambah user baru, terus dari user itu kan di input ya seperti nama dan lain-lain. Kemudian gue cukup masukin foto aja gitu. Satu foto cukup sih. Tapi bagusnya lagi bisa beberapa foto. Nah begitu udah satu foto, terus kita synchronize. Jadi dari sistem dia tuh ada yang namanya sistem lokal dan sistem device gitu. Jadi pertama tuh benar-benar didaftar dulu di sistem softwarenya itu, terus nanti disinkronize dengan alat ini gitu. Tapi menurut gua UI itu jelek banget sih softwarenya ya, nggak mudah gitu, repot banget. Kita harus extra teliti lah gitu. Walaupun udah baca si manual sheet-nya kadang-kadang susah juga gitu. Karena biasa ini buatan Cina lah, produk-produk Indonesia gitu. Jadi intinya karena produk Cina, gue tahu banget ya kalau produk Cina itu bener, mereka tuh memang kalau ngasih fitur ya itu detail banget ya, banyak banget ya. Bisa A, B, C, D dan sampai Z mungkin ya. Cuman memang karena UI-nya nggak didukung, akhirnya semuanya hampir numpuk semua di situ gitu. Jadi makanya gua memandang itu nggak indah gitu dan ribet aja. Gua yang basicnya di developer aja ngelihatnya ribet ya. Apalagi orang-orang yang memang terlalu mengenal IT itu pasti bakal bingung dan menurutnya pasti akan ribet gitu. Ribet banget. Cuma memang kalau dari sisi fitur wah banyak banget ya. Jadi kita juga bisa merubah suara-suaranya ya. Jadi misalkan dia sudah oke, terrecognize itu suaranya apa, nanti kita tinggal bikin suara-suara dari WAV ya, .wav ekstensinya. Terus kalau misalkan dia suhunya tinggi, WAV-nya mau lagu apa, mau suara apa. Terus kalau suhunya pas, mau suara apa. Terus kalau nggak pakai masker, mau suara apa, itu bisa, kita bisa masukin sendiri. Cuman
file .wav-nya itu nggak boleh lebih dari 300 KB, itu harus di bawah 300 KB. Ternyata ada apa namanya interface lain, yaitu kalau misalkan kita udah terhubung dengan satu jaringan, kita tinggal panggil IP-nya di browser ya, terus kita buka portnya 8080, kita bakal bisa masuk ke dashboardnya gitu. Dashboard web itu enak karena tampilannya menurut gua ya, tampilan web ya lebih enak lah menurut gua, lebih simple dan lebih mudah dimengerti daripada tampilan desktop app-nya. Nah, kalau untuk software ini rekomennya gini guys, misalkan dalam satu instansi ada 5 alat ini, terus kita pengen synchronize supaya semua orang bisa absen di masing-masing mesin gitu misalkan. Nah itu dengan software itu enak tuh, anggapan tinggal pertama kita masukin dulu semua di satu device ini ya. Setelah udah, kita tinggal buka software itu, terus kita sinkronis ke lokal. Jadi data-data yang ada di sini bakal disinkron ke software itu. Nah, software itu nanti tinggal semua device yang lain itu dikonekin, terus tinggal disinkron sync to mesin semuanya aja. Jadi otomatis data-data yang ada di mesin satu itu bisa di backup ke PC, terus PC-nya bisa di copy ke yang lain gitu guys. Itu lebih enaknya begitu. Oke, paling itu aja guys buat review singkat dari device ini ya. Nggak singkat juga sih, mulai panjang ya. Tapi semoga kalau kalian belum beli terus pengen beli ya, paling nggak kalian ada pengalaman ya. Terus dipastikan tuh harganya tuh kalau bisa cari yang lebih miring lah ya. Ini terlalu mahal menurut gue sih gitu. Ya, mungkin memang ada harga ada kualitas, gue juga nggak tahu. Gue harus mencoba kalau misalnya harga yang di bawah 10 juta kalau dibandingin seperti apa, gue juga belum tahu gitu guys. Harus coba dulu. Maaf, Anda belum terdaftar. Maaf, Anda belum terdaftar. Suhu normal, absensi sukses. 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 Oh ya guys, gue juga awalnya sempat kaget ya. Kok dengan sistem semahal ini dia nggak bisa mendeteksi wajah yang ada di handphone gitu. Jadi kalau gue foto di handphone atau ada gambar itu gue kesini kok dia bisa absensi gitu. Kan kalau di handphone kan memang ada suhu tubuhnya ya 30 sekian gitu, karena kan dari panas handphone mungkin ya. Tapi kalau dari kertas memang nggak ada. Cuman kalau misalkan itu tuh masih bisa diakalin loh, kok gue heran kenapa bisa diakalin gitu kan. Ternyata memang ada settingan, ada liveness detected gitu ya. Jadi kalau misalkan liveness detected-nya itu diaktifkan, itu akan terdeteksi bahwa tidak real ya, itu tuh bukan orang gitu misalnya. Itu masih gambar gitu misalnya. Keren juga sih situ fitur itu. Nah guys, sekian dari gua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.